Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fi hadzal yaum uridu an u'allimakum darsal Kurdis Al-Quran wal hadis fi ilmil hadis wal ilm ma yata'allaku bi al haditsaini huma al hadis al ali wal hadis an nazil. Ya. Ammal hadisul ali man ya'rif minkum? Mafi. Idza qara'tum al-kutub awil kitab khususan kitab al-hadis fa antunna sata'rifna wa illa fala. Walidzalika ana ubayyinu lakum ma huwa al-haditsul ali wal haditsun nazil. Amma al-haditsul ali huwa al-haditsul ali huwa al-hadits alladhi qalla adadu rijalihi arwat. Alladhi qalla adadu rijalihi arwat. Paham? Halo? Paham la? La. Alladzi qalla adadu rijalihi arwat. Al hadits alladzi qalla adadu rijalihi arwat. Arwat bin nisbati ila sanadin Alas antunna tata'allamna al-imla ya. Faidan imla awalan ba'din hal imla hukum sahih imla kunna sahih amla. Ba'din nantur. Naam. Al hadits alladzi qalla adadu rijalihi arwat bin nisbati ila sanadin akharin. Ila sanadin akhara. Ila sanadin akhara. Al imla hukum sahih undur ilahuna. Huwal hadits alladzi qalla adadu rijalihi arwat. Arwatu
adadu rijalihi arwati ya. Ya, bin nisbati ila sanadin akhar. Ya. Wal haditsul ladzi qalla adadu rijalihi ruwati bin nisbati ila sanadin akhar. Man sahih? Siapa yang betul? Imlanya tadi. Kan? Salah semua. Salah semua apa betul semua? Hah? Salah semua. Salah semua. Betul? Dihapus. Oh, dihapus. Jangan dihapus biar ketahuan bodoh kita. Bodohnya kita sampai segimana itu. Ada kenang-kenangan dulu. Oh iya, dulu saya suka salah. Ternyata sekarang udah bagus gitu. biar jantan. Ma ma'na dzalika? Man yasati an yutarjim? Ya, dia adalah man ismak inayah ya. Mana inayah? Kaifa? Qalla. Ini artinya sedikit. Qalil. Ruwat itu jama dari rawi. Ya. Iya. Jumlah perawinya dinisbatkan kepada sanad yang lain. Akhor ini akhor. Yang lain. Ya. Jadi hadis yang sedikit perawinya, gitu aja sebetulnya. Hadis yang sedikit perawinya itu disebut dengan al hadis al ali, hadisun ali, alim. Hadis yang sedikit jumlah perawinya. Wa amma an-nazil huwa, ini sebaliknya ya. Huwal hadits. Coba tulis dulu dah imlanya. Latihan imla. Huwa alas al haditsu alas alladzi alas kathura kathir banyak kathura adadu rijalihi arwati bin nisbati ila sanadin akhara. Hah?
Bin nisbati ila sanadin akhara sama. Bedanya di mana? Di sini doang. Huwal hadits alladzi kathura adadu rijalihi arwat bin nisbati ila sanadihi ila sanadin akhara. Iya. Man yastati an yutarjim hada? Hadis yang banyak jumlah perawinya. Hadis yang banyak jumlah perawinya, udah gitu aja. Singkat. Kalau al-ali itu hadis yang sedikit jumlah perawinya, kalau al-nazil itu hadis yang banyak jumlah perawinya. Cuma as-soal aina al-afdol, mana yang lebih utama, al-hadisul ali alladhi qalla rijalu ruwatihi wa au an-nazil walladhi kasura adadu rijali ruwatih. Mana yang lebih afdol, yang lebih utama, al-ali apa an-nazil? An-nazil. Benar? Yakin? Kenapa? Karena banyak perawinya. Itu menurut kamu kan? Tapi kalau menurut para ulama hadis, yang afdol itu yang ali. Kenapa? Ya, karena kalau perawinya itu dikit berarti mantap. Perawinya pada mantap. Tapi kalau perawinya banyak itu ada yang ada yang nggak keruan, ada yang nggak kurang dobit dan sebagainya. Ya, gitu ya. Walaupun ada juga yang mengatakan bahwa an-nazil itu lebih afdol. Siapa yang mengatakan begitu? Ya kamu. Ya. Jadi nih, menurut para ulama, yang sedikit perawinya itu berarti hadis itu adalah mantap. Karena perawinya itu sedikit tetapi bagus gitu. Nah, itu hadis al-ali wan nazil. Al-ali wan nazil. Tadakkarna. Ingat-ingat. Al-ali wan nazil. Si bidayah kalau mau ceramah tentang hadis ya itu. Hadis-hadis ini, hadis itu, hadis ini. Saya dari ini hadis sahih nih. Sekarang ini soalnya sekarang ini banyak yang suka bertanya kepada penceramah
kalau bagian sesi pertanyaan, ketika kita mengeluarkan hadis itu yang ditanya itu, apakah hadis ini sahih, apa hasan, apa dhaif, kan begitu. Ya. Ketika dilihat, wah ini hadisnya dhaif, kenapa digunakan untuk membicarakan tentang akidah? Padahal boleh Kak? Tidak boleh. Ya. Dhaif, hadis dhaif tidak boleh digunakan untuk masalah hukum dan masalah akidah. Hadis dhaif. Tapi boleh digunakan untuk fadilah ya. Keutamaan ini, keutamaan wudhu, keutamaan sholat, keutamaan kita maulidan dan sebagainya. Nah itu bisa ngambil hadis dhaif. Untuk supaya kita lebih semangat lagi, itu ada targhib, ada tarhib. Nah, untuk cerita, ya riwayat-riwayat dulu gitu. Para nabi dan sebagainya itu menggunakannya hadis, boleh menggunakan hadis dhaif. Ya. Kayak gitu. Yang suka ceramah sih Bidayati dengan siapa di sini? Yang seneng ceramah Bidayati dengan siapa? Dan Nabila mana? Nabila. Ini apa namanya? Nervous ya? Nah, gimana? Oh, apanya? Gimana? Kalau ceramah kan ahli pidato ya, Pak Karno itu kalau udah pidato tuh yang nonton itu ribuan gitu, masyarakat itu ya. Itu kalau dia mau pidato, latihannya di kamar. Kadang di hadapan Di hadapan kaca, ya, kaca cermin. Pidato kayak ngadapin banyak orang. Tapi kalau dia lagi sedang pidato, perasaannya ngadepin apa? Yang kayak ngadepin kerak, ya. Jadi dianggapnya itu bantal-bantal yang ada di depan itu. Kalau lagi latihan di hadapan bantal itu menganggap, oh itu ada presiden ini, presiden itu, presiden Amerika, ini bantal yang ini presiden Rusia, bantal ini presiden Jerman, dan bantal ini presiden mana lagi gitu, ya, perdana menteri semua. Padahal bantal-bantal itu lagi latihan. Jadi seriusnya luar biasa. Tapi ketika dia berpidato di hadapan para presiden, para perdana menteri dari seluruh dunia, dianggapnya itu bantal-bantal, sehingga santai aja dia. Gitu. Itu supaya apa? Supaya kita tidak takut ketika sedang berpidato atau berceramah. Ya itu ya. Itu tipsnya. Jadi si Nabila ya. Itu kan suka latihan dengan menggunakan bantal-bantal kan gitu ya. Bantal-bantal ditunjuk-tunjuk. Oh, siapa kamu? Gitu ya. Nah, nanti untuk prakteknya dianggap aja bantal itu orang yang ada di depan gitu. Atau dianggap Dianggap kerak. Kamu ini kerak-kerak semua. Saya adalah raja kerak. Nah, kata Presiden Soekarno apa? Siraketek aku mandahe gitu. Kamu ini kerak-kerak kecil, tapi aku adalah rajanya kerak. Gitu ya. Nah itu siapa? Presiden Soekarno. Supaya tidak takut ketika kita berbicara di hadapan masyarakat atau massa. Itu tipsnya untuk kamu ya. Jadi teruskan. Kalau yang suka atau senang berpidato, terus ya. Terus aja latihan. Kalau yang bagusnya di kiroat terus kamu sampai benar-benar jadi qori gitu. Yang seneng pidato atau ceramah terus aja latihan. Ya dimanapun, kapanpun kamu ajukan. Kalau ada acara itu, saya Pak, saya
ceramah. Ya, gitu. Tidak perlu ditunjuk lagi kalau udah ini ya ngajukan diri gitu. Adapun nanti ustadznya nerima atau tidak itu sih terjadi masalah gitu. Ustadz memang dulu begitu, orangnya itu penasaran terus, sama apa aja penasaran kalau ustadz itu. Lihat orang yang korenya bagus pengen jadi kori, yang adanya bagus pengen jadi muadzin. Ya, yang kaligrafinya bagus pengen jadi kaligrafer. Dan itu kalau kitanya sungguh-sungguh ya, kalau kitanya sungguh-sungguh bil jiddi wal ijtihad pasti bisa. Ya, so, yang tadinya nggak bisa kaligrafi ya, tapi itu dari mulai ke Gontor itu melihat ada guru yang bisa nulis kaligrafi bagus itu ketika sedang ngajar, pengen sekali ya. Itu dari mulai kelas 1 SMP, nulis itu, karena usah disuruh begitu gitu. Dulu terus pakai pulpen kaligrafi dibikin sendiri pulpen kaligrafinya itu. Buku itu penuh dengan tulisan kaligrafi. Pelajaran itu ditulis pakai pulpen kaligrafi. Ternyata ya kalau kitanya ada keinginan kemudian kitanya terus berlatih bisa juga kan sampai ke nasional. Ya, itu nggak disangka itu. Dulu waktu ketika kita sedang latihan sih ya pokoknya saya pengen menjadi kaligrafer aja udah. Kemudian juga qiraat begitu. Ngelihat orang yang adzan di masjid, enak bener ya di masjid adzan. Itu mulai dari kelas 1 sampai kelas terakhir itu masih suka adzan terus di masjid. Ya. Dan ternyata pas ikut lomba dapat juara kabupaten, ya kabupaten. Kalau qiraat udah sampai ke provinsi tapi nggak dapat ya di provinsi. Qiraat ya. Di Kabupaten Kuningan dapat juara 1, di Kabupaten Ponorogo dapat juara 1 gitu. Itu karena apa? Karena keinginan yang kitanya terus aja berlatih. Nah, itu ya. Jadi kalau kamu punya kemampuan apa saja, itu terus aja diasah oleh kamu. Temukan kemampuanmu ya. Temukan kemampuanmu apa. Mungkin ada beberapa kemampuan yang ada dalam diri kamu. Coba kamu tulis, ini kemampuan saya ini. Atau apa namanya, bakat saya ini. Terus kita latih mana yang paling dominan. Mana yang paling dominan gitu. Kalau tahfidz itu semuanya harus ya. Tapi keterampilan lainnya mungkin sesuai dengan yang kamu punya. Kalau memang lebih ininya kepada akademik itu apa namanya keilmuan, maka baca, harus banyak baca. Umpamanya kamu keilmuan apa yang disukain? Matematik umpamanya. Nah itu terus aja dilatih matematik, terus dicari buku-buku yang berhubungan dengan matematik. Matematik mulai dari SD sampai SMP, SMA, terus Ustadz itu sama matematik itu males, sehingga nggak bisa. Bayangkan coba waktu di pesantren dulu ya, itu matematik itu hanya dapat paling tinggi 3, yang lain itu 1,5, 2, 2,5, paling tinggi 3 itu matematik. Karena apa? Karena tidak mau menekuni, males menekuninya. Ya itu ya. Jadi kita bisa membandingkan ya. Mungkin kamu bisa membandingkan. Kalau Ustadz kan sudah ngalamin. Ya ini makanya Ustadz kasih cerita sama kamu. Biar kamu mumpung sekarang ini masih muda. Apa yang kamu inginkan dari kemampuan yang kamu punya itu terus aja dilatih. Itu ya. Jangan disia-siakan umur kamu. Karena kalau udah tua itu menyesal. Lah kenapa saya dulu tidak begini ya. Karena gara-gara males akhirnya tidak bisa apa-apa. Nah itu jangan sampai menyesal begitu tuh. Setelah tua.
Nah, jadi usahakan sampai tua pun kamu bermanfaat gitu. Sampai umur 70-80 tahun kalau masih hidup masih bermanfaat. Bisa memberikan ilmu ini, ilmu itu dan sebagainya. Itu kalau dalam pendidikan ya. Atau kalau yang ahli ceramah itu sampai bermanfaat sampai meninggal. Ceramah, memberikan ilmunya dengan cara ceramah gitu. Nah, itu ya. Ustaz yakin bahwa setiap orang itu punya kelebihan. Ya kan? Likulli syai'in maziyatun la tahtakir man dunaka falikulli syai'in maziyah. Janganlah engkau menghina orang lain yang lebih rendah dari kamu, karena setiap orang itu punya kelebihan. Nah, kelebihan-kelebihannya itulah yang harus kamu angkat ya, yang kamu angkat sendiri. Kelebihan itu tidak akan menonjol kalau kamu sendiri tidak mau merawat dan mengangkatnya. Jadi kamu sendiri itu ya. Orang pinter dan sebagainya itu bukan karena apa? Bukan karena dia belajar di tempat yang bagus, bukan. Tapi karena dianya sendiri mau berusaha untuk bisa, untuk maju. Ya, kamu sekolah dimanapun, apakah di Azka ataupun di tempat yang sudah hebat tuh sekolahnya ya, tidak akan hebat kalau kamunya males-males. Walaupun di sekolah yang hebat. Tapi walaupun di sekolah yang masih kecil seperti Al-Azka ini, pesantren ini, ya, baru berapa muridnya? 200-an. Asalkan kamunya terus berusaha sendiri, ya, selain belajar di kelas, ya insya Allah kamu akan jadi. Nah, itu ya. Cukup waktunya habis. Iktafaina bihada. Wa insya Allah nastamirru fima ba'd. Wa akhiran aqulu lakum ila liqa fil munasabah al-atiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.